katakan Pak, orang-orang itu tidak selamanya mereka berbaru hidup lagi seperti manusia, tidak. Mereka ditarik kembali, ditempatkan Tuhan di Kemana? tempat Tuhan yang kehendaki. Di tempatnya Tuhan yang Tuhan kehendaki, tapi tidak dinyatakan di Yerusalem baru, maksudnya sorga itu seperti di Wahyu. Tidak itu. Oh, jadi kisah ini cukup sampai di sini, tapi dilanjutkan dengan sebuah tafsiran gitu. Di kitab Wahyu nanti mereka ada itu, orang-orang yang dibangkitkan itu juga nanti ada. Ya itu nanti Pak, itu kan nanti. Ini bukan, nanti. aduh Bapak, ini tentang Yesus waktu bangkit loh Pak. Ini waktu bangkit, jangan peristiwa nanti. Peristiwa sekarang udah 2000 tahun lalu diceritakan nanti, ya nggak nyambung. 2000 tahun itu yang Bapak Ini loh, orang-orang yang udah bangkit ini masuk ke kota Kudus disaksikan banyak orang ini. Benar. Dan mereka tidak selamanya berbaur dengan manusia yang manusia di Yerusalem itu. Jadi orang-orang kudus itu ditarik kembali, diambil mereka sama Tuhan itu, dan mereka ditempatkan di tempat yang Tuhan. Nah itu dari mana? Penjelasan itu dari mana? Nah dari tadi Bapak tidak simak. Saya tanya guru saya dulu, itu Bible Commentary katakan itu. Iya, dari mana? Dalilnya dari mana? Dalilnya. Tahu nggak Bapak Bible Commentary itu? Komentar Alkitab. Jadi kalau dimuat semua di Alkitab ini agak nggak akan muat Pak. Jadi intinya konteksnya itu kalau, Pak. Saya ya kalau kita mau ngarang ya artinya ini ya. itu bukan ngarang Pak. Apa artinya itu? Saya tanya guru. Jadi apa? Jadi maknanya itu? Maknanya adalah nanti di akhir zaman Yesus itu datang juga. Iya, maksudnya Bapak bicara seperti itu, landasannya itu dari mana? Untuk melegalkan sebuah penafsiran itu dari mana? Gitu loh. Biar orang itu teredukasi gitu loh. Kan ada dalil penguatnya gitu loh, Pak. Gitu maksudku. Oke, Pak. Itu maksud saya. Yes, I know. Ya kalau sekedar ngarang bebas ya susah. Ya, bukan. Oke, Pak. Oh, pintar. Oke, Pak. Jadi Quran itu, Pak Alif, itu kan ada juga hadis ya. Seperti begitulah Pak Alif. Paham? Bible Commentary namanya. Komentar Alkitab. Seperti hadis lah kalau di Quran, di Islam itu. Jadi Bible Commentary lah kalau di Kristen. Enggak nyambung loh. Tahu? Orang kitabnya aja setara dengan Sirah Nabawiyah, kok mau komentar Bapak gereja disetarakan dengan hadis. Enak aja. Enggak nyambung. Bukan Pak, bukan Bapak gereja itu roh nubuat, roh yang bernubuat, itu yang menyatakan itu roh kepada orang-orang yang diinspirasi. Aduh, makin parah Bukan lagi. itu. Siapa? Roh mana yang menubuat, yang ngabarkan itu roh mana kepada siapa? Roh Kudus kepada orang yang Terjadi perdebatan diinspirasikan, panas sama dengan antara Alkitab pengamat politik ini Robi Pak. Gerung Jadi Bapak dengan pantaslah Ketua Umum Bapak dari tadi Solidaritas Merah ini. Putih Aduh. Sylvester Matutina. Iya, roh Awalnya kudus yang mana dan artikel siapa yang ini diinspirasikan? dengan Coba cerita tunjukin dituliskan datanya. oleh pemilik iNews TV. Atau kasih tahu di mana datanya. Kesuksesan tidak Aduh, tunggu ya Pak ya. Wahyu. Gimana sih Bapak ini kok malah? Iya. Jadi ya. Oke. Nggak bisa saya paksakan pemahaman saya. Ya udahlah, memang nggak ada datanya. Udahlah. Harus nyatakan ada. Sabar Bapak. Tunggu ya, kesaksian roh nubuat. Tunggu ya. Wahyu ya. Jadi 14, 12. Oke. Wahyu. Sabar ya Pak ya. Ini nih. Nah, oke. Di sini Pak. Jadi di Wahyu pasal 14 ayat 12 ini Pak. Nah, untunglah saya ingat ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya. Jadi orang-orang kudus itu bukan selesai sampai orang-orang kudus yang dibangkitkan itu tadi Pak. Sampai sekarang ada orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang benar-benar tidak berdosa. Yang menuruti perintah Allah, perintah Tuhan ya. Di Alkitab ini. Apa sih Bapak ini nggak nyambung loh. Nah, kok nggak nyambung? Bapak tanya datanya mana? Saya tunjukkan Wahyu 14 ayat 12. Inilah dia. Jadi Pak, iman kepada Yesus. Yang saya tanya orang bangkit dari kubur. Yang saya tanya itu orang yang bangkit dari kubur, kok malah orang-orang kudus.
Pak, Bapak simak ya. Bapak tadi pertanyaannya bagus. Tadi Bapak bilang, di mana itu dijelaskan? Saya bilang Bible Commentary. Apa itu Bible Commentary? Saya jelaskan itu roh nubuat. Kalau di Islam, Quran, ada hadis. Kalau Kristen, Alkitab, Bible Commentary atau roh nubuat. Di mana? Wahyu 14 ayat 12. Roh nubuat itu artinya menyaksikan siapa Yesus selama masa hidupnya. Roh yang bernubuat, roh kudus. Itu Pak. Kalau Bapak kurang paham lagi, saya enggak kasih tahu lagi. Udah, berdoa saja Bapak, biar paham. Ya udahlah, gak nyambung sih. Lanjut aja. Ya udah, saya juga nggak bisa paksa Bapak harus mengerti kan. Jadi ya udah, itu. Ya kalau guru saya apa Bapak ini juga. Jangan putus asa Ustadz. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka oleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa di sini ya poinnya ya? Dengan topik yang tadi dibahas. 14 ayat 12. Jadi Apa keterangan poinnya? Bible Commentary itu. Untung gua baru beres makan, kalau enggak pasti pening ini, pusing palaku ini. Ya jangan pusing Pak. Nggak apa yang harus dipusingkan di situ. Nggak ada yang harus dipusingkan di situ Pak. Jadi kalau nggak percaya kan nggak bisa ya paksakan Bapak harus begitu percaya kan, nggak gitu juga. Tapi setidaknya Bapak bertanya saya jawab, nggak ada yang saya dustai di dalam pertanyaan itu, jawaban itu. Apa Bible Dokumentari itu apa sih? Baru dengar saya ini Bible Dokumentari. Bible Commentary. Oh, komentari. Apa itu? Alkitab, roh nubuat, roh yang bernubuat. Mana bentuknya, kayak gimana bentuknya? Bentuknya kayak gimana? Buku. Oh, tunggu ya. Saya tunggu sampai lebaran kuda. Bapak bisa DM saya nanti, enggak apa-apa, saya ikhlas. Emang gua cowok apaan harus DM? Enak aja. Enggak. Nih ya Pak ya. Pak, benar ya. Itu Pak. Saya rela itu memberikan sama Nih, Bapak itu. nih kisah-kisahnya nih. Nih ya, ini kan nih. Yang mati dan bangkit kembali itu kisahnya udah ada beberapa. Sebenarnya tadi bukan istimewa banget sih ya tentang Yesus itu. Udah, Ini kan ya, kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit. Enggak, ini ada kisahnya, Iya. Ya. Kita nggak dikenal Yang dewa, juga Pak. dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit atau dewa yang bangkit. Saya nggak percaya dewa Pak. Nggak percaya saya Loh, dewa, jangan bahas iya, dewa dengan iya. saya Pak. Maaf, Iya. nanti itu ajaran sesat, saya mampus saya nanti. Kenapa kamu pelajari percaya dewa? Saya nggak percaya Pak. Jangan bawa Itu Yesus itu dewa, itu Yesus itu Dewa dalam bahasa itu. Yunaninya apa, Pak? Bos. Theos. Gitu dong. Iya. Dewa dalam bahasa Yunaninya apa, Pak? Tidak seperti itu. Ya. Jangan bawa ajaran dewa ke sini. Saya tidak percaya dewa, Pak. Udah. Enggak, dewa dalam bahasa Yunaninya apa? Iya. Saya tidak percaya adanya dewa-dewa. Udah, titik. Apa Kalau ini? Bapak percaya bahas, ya udah. Kita tidak Loh, bahas. kitab Anda mencatat malah ada loh, Pak. Dewa, saya keluar. Kalau Bapak Alif mau bahas Iya, dewa, saya nggak tapi percaya kitab dewa. Anda mencatat kok ada. Tidak ada. Saya percaya. Baru mau mulai ke sini. Saya percaya Tuhan. Bukan. Saya percaya Tuhan, Pak. Jangan bahas Ya dewa, udah. Pak. Ya udah, Anda tidak percaya. Oke. Ini saya tahan dulu ya. Ini data terlalu menyakitkan bahas ini. Nah, sekarang Anda percaya atau tidak di KPR 14 nomor 11? Saya tidak percaya dewa, itu aja intinya. Bapak bahas Alkitab. Pak Ayo, Bles. saya ladeni Pak. Pak Alif, Bapak Itu bahas Pak dewa. Theos. Ya udah iya saya bahas Bible bukan bahas dewa. Kita bahas Bible ini aja lah, Pak. Nih ya. Bible kita Alkitab. Oke, Nih. ayo. Nih.
Mana? Ya, ya, Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Kisah Para Rasul, tunggu Pak, tunggu. Kisah Ini, Para Pak. Rasul. Mana? Kisah Para Rasul berapa Pak? Pasal berapa? 14 nomor 11. 14. 14. Ya. Sembunyi dulu ah. Dewa. Kisah Para Rasul. Lucu juga Ustadku. Disambung 14 nomor 11. Ya. aja. Oke. Ayo. Ya Allah. Kaget dia. Bukan ayo baca, God bless. Ya. Oh, saya bukan disuruh baca. Baca, Oh, Pak. Saya disuruh bilang baca. Oke, saya baca ya. Tidak apa-apa. Itulah tugas saya. Ini Nah. nih. Kelihatan ya? Nah, Ketika orang saya banyak ingat- melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Iya, jaringanku merah, aduh, Ya. belum sembuh-sembuh. Ya, dibaca Pak. Saya tutup kamera. Saya tutup dulu kameranya, dibaca. Oke, Kisah Para Rasul 14 ayat 11 ya Pak ya. Baca. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, ya. Titik 2 tanda kutip, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, menurut Bapak itu apa maksud ayat ini? Coba. Bible Anda mencatat Lihat. ada kisah dewa turun ke dunia dalam rupa manusia. Nah, oke. Jadi Pak, Ya kan? ketika Bapak baca ini, stucknya bukan bahas tentang dewa. Tidak. Oke. Nah, itu bahasa Jadi- apa? Ya, tunggu Pak. Ini Alkitab tidak berbohong. Di kota Iconium itu, ini tadi ya, Paulus sedang di tempat itu. Dan ketika itu, Mm-mm. Paulus ya mengadakan mujizat. Udah? Mujizat. Jadi Tahu. bagi mereka itu seperti Tahu. perbuatan dewa. Mereka nyatakan Paulus itu dewa. Salahnya di mana? Lah iya Tapi kan? pengajaran Paulus menginjil di situ, tidak ada dewa, tidak ada Tuhan yang kamu sembah itu adalah patung, tidak memiliki telinga tapi tidak mendengar, memiliki mata tapi tak melihat, memiliki mulut tapi tak bisa berbicara. Jangan sembah itu. Itu kata Paulus. Iya. Mereka mengatakannya di situ kepada Paulus kan? Ya mereka anggap. Mereka di situ bilangnya kepada Paulus kan? Makanya Paulus membantah, betul kan? Ya betul. Paulus tidak berbohong di sini. Saya bukan dewa. Jangan bilang saya dewa. Saya itu bukan dewa. Itu dia bilang. Lah iya. Salahnya di mana? Karena yang benar itu kepada Yesus, bukan kepada Paulus. Karena pengajaran mereka ini di kota ini, mereka percaya dewa-dewa. Paulus tidak percaya dan saya tak percaya dewa. Nah iya. Nah, konsep mereka itu kan dewa-dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, kan gitu. Ya mereka tuduh Paulus kan. Ternyata apakah Paulus seorang dewa? Salah tuduh dia. Makanya Yang benar dewa apakah turun ke dunia dalam rupa manusia itu siapa yang benar? tidak ada dewa yang turun ke dunia ini berupa manusia. Oh tidak ada. Kalau Tuhan turun ke dunia dalam rupa manusia ada nggak? Ada. Kok giring? Lah, enggak, kalau Tuhan turun ke dunia dalam rupa manusia ada. Ada Yesus. Nah, makanya di situ kata dewa di situ disebutnya apa bahasa Yunaninya? Udah lupa saya tadi apa dibilang. Intinya, Theos. bawa Bapak pengajaran saya percaya dewa. Kok Tidak, jadi Paulus intinya? tidak percaya dewa. Kenapa jadi percaya intinya, dewa. Pak? Iya, makanya. Saya tidak percaya dewa. Saya tidak percaya. Paulus juga tidak percaya. Dia juga bilang saya bukan dewa. Sendiri dengan dia nggak percaya dewa. Saya juga nggak percaya dewa.
Apa masalahnya, Pak? Iya, dia itu nggak percaya. Tapi konsep Tuhan turun ke dunia dalam rupa manusia percaya kan? Saya percaya, itu ajaran kami di Alkitab ada Yesus jadi manusia. Kenapa? Iya, Masalah itu ya. ajaran Tuhan Anda jadi manusia, nggak yang masalah. dalam bahasa orang Yunani. Iya, dalam bahasa orang Yunani mereka menyebutnya dewa turun ke dunia dalam rupa manusia, gitu loh. Nggak begitu, Pak. Kan gitu. Bukan begitu. Bukan. Jadi Kok jangan pengajaran sih? mereka seperti itu. Pengajaran mereka itu juga ya nggak bisa juga kita ini menurut mereka. Tapi saya nggak percaya seperti itu, Pak. Itu aja. Kalau Bapak percaya ada dewa itu ya itu urusan Bapak. Oke. Saya nggak bisa. Dalam pemahaman orang Yunani, berdasarkan kisah yang tadi dibacakan, ketika ada manusia bisa melakukan mujizat, bisa melakukan keajaiban, maka mereka menganggapnya sebagai dewa, betul? Iya, aku tahu maksud Bapak menggiring opininya. Saya Ah. tahu, nggak bisa itu, Pak. Nggak boleh itu, nggak sama. Kok menggiring Beda banget. opini sih? Bukannya Iya, bukannya saya konsep tahu. Anda itu memang tidak berbeda, Pak? Bukan, beda. Jadi Bapak jangan ini ya. Kalau Bapak seorang yang coba, beragama enggak. percaya Tuhan Oke, di Quran, ya tunggu, udah Pak, jangan beda. Saya bawa Oke. pemikiran Bapak untuk positif Hmm. bertuhan. Tunggu Pak ya Pak Lip, maaf. Kalau Bapak seorang yang Siap. soleh, seorang muslim yang soleh yang percaya Tuhan, seharusnya Bapak tidak percaya yang itu. Kenapa? Kita percaya adanya Tuhan yang kita sembah, bukan dewa. Itu Pak. Bapak gimana Pak Lip ini? Oke. Kita ini dulu ya. Dalam pemahaman Kristen adalah Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu konsep imannya Kristen, kan gitu Pak, bener ya? Aduh, iya Pak. Bener ya Pak ya? Saya ngantuk sih Pak. Iya Pak Alif, maaf lah ya. Ini saya sudah di sini Pak. Intinya. Loh, kenapa? Saya kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, Anda Itu mulai di ngantuk Indomaret, rupanya ternyata di ini Indomaret, di mengandung Alfamart, obat. terus di Alfamidi juga sekarang jual dewa loh, larutan penyegar cap Tuhan 3. ya udah kalau mau beli dewa-dewa mereka terserah, saya enggak Iya, itu ada larutan penyegar cap Tuhan 3 di Indomaret. Iya, Iya. Aduh. kita bedakan Pak. Aduh. Ini kita mau kita bedakan. Kalau versi Kristen, kalau versi Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Dalam konsep legenda dewa-dewa Yunani mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Kan gitu. Iya, Bapak Iya kan? kalau percaya silakan. Saya enggak percaya itu dewa, Pak. Kalau mereka iman, saya juga enggak bisa bilang, enggak ada dewa, enggak bisa juga. Tapi kalau mereka tanya, saya ajari, ya mereka kalau enggak terima, terserah mereka. Intinya saya percaya dan menyembah. Ya, kepada masalahnya Tuhan. kalau kembali ke bahasa aslinya itu menggunakan kata teos. Yesus sendiri pun anak teos dan diteoskan oleh Kristen. Gimana sih? Pak Alif, mau giring gimana, nggak bisa Pak, jangan paksa saya Pak. Jadi nggak boleh. Bukan Jadi, mau giring. mau- Anda Kalau percaya atau Bapak tidak bilang- kalau Yesus itu anak teos, Pak? Aduh Pak, Sebentar, Pak. mau Pak, Pak Alif mau bicara Pak apa? Bles, Anda Cerita percaya apa, atau Pak? tidak kalau Yesus itu anak teos? Kita Indonesia Tadi Anda sendiri yang menyangkal tidak ada pembahasan dewa-dewa. Saya memang jujur ya Pak, saya dipelajari itu Ibrani Yunani, tapi saya jujur saya sudah lupa itu, bukan ke situ apa. Ya, tapi original teks Bible itu kan Yunani. Iya, saya Di tahu. Yunani tertulisnya Theos. Perjanjian baru. Iya, jangan ajari saya Pak. Intinya Pak, saya dari awal masuk ke sini adalah jangan ada penghujatan, jangan ada Enggak ada penghujatan. Kalau kayak gitu, Kok menghujat sih? kita itu Pak, kita bawa di hadapan Sang Khalik. Jangan gara-gara kita hujat, jangan gara kita hina, kita tidak bertemu dengan loh, Sang Pencipta. siapa yang ngehina sih? Saya, ya lah, oke. Istri saya sudah marah Pak, saya menghormati istri saya, menyayangi. Yami, saya tidur nih. Oke Pak ya, Pak. Minum jamu dulu biar kuat. Aduh, ini hostnya gimana sih? Ih, gua suruh minum jamu biar sehat lu. Gimana sih lu? Kalau host buka komal biasa.
Itu nyuruh baik-baik, Pak. Tuh Kalau kan, nyuruh gua minum nyuruh, racun baru itu salah. Kami juga akan gua suruh sehat nggak mau, disangkanya gua ngehujat. Iya. Malu. Kan minum jamu itu menyehatkan. Nganjurinnya minum jamu bukan minum racun. Tapi biarpun begitu, saya nggak akan membenci saudara muslim di sekitar saya, enggak. Kalaupun begitu pemikiran Bapak, ya terserah. Ya, oke. Ya. Disuruh minum jamu malah marah ya. Jangan loh, enggak. Aduh, Bapak ini. Iya, Pak, Bapak minum. Iya. ini Pak Bles ini gimana sih? Emangnya dari tadi kita Parah. mengedepankan kebencian kan enggak, Pak? Ahlak. Saya ahlak. Kalau kamu tidak berakhlak, jangan paksa saya supaya tidak Ya udah kalau gitu lu sekarang ya deketin istri lu minum jamu ini anggur asam. Siapa kamu suruh saya? Oh, saya dari Tuh kan disuruh minum jamu marah. saya tidak biasa minum jamu itu, saya minum air Oh ya udah kalau nggak biasa minum jamu ya udah. Kalau host mau minum jamu, mau saya kirim jamu kuat itu kuku apakah? Kuat apa? Biar saya kirim. Saya tidak biasa minum jamu. Minum anggur asam aja udah sana. Aduh. Jangan buka koma lah kalau nggak ada adab akhlak ah. Ih, kok jadi marah? Disuruh minum jamu, kabur. Mas Dewa langsung terguncang, weh. Saya tutup dulu yang di YouTube ya buat teman-teman yang di channel Akang Satria channel. Saya tutup dulu ya labnya karena si penyembah dewanya udah kabur ya. Kita lanjut lagi kalau misalkan udah ada oten lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutup di YouTube. Dia lagi mancing biar saya menghujat dan dia punya alasan untuk nyerang lalu kabur. Saya Lagi dari mancing tadi buat diem tunjuk aja. menghujat. Iya dari tadi diem aja. Pas sekalinya ngomong, host gak ada akhlak katanya. Kampret. Woi bangun woi. Biasanya kalau orang yang belajar mereka nggak ribet membahas ini. Ya udah memang dewa, memang teos. Nggak banyak nyanggah loh. Tapi kalau doktrin yang dibawa apalagi versi cabang Tritum cabang Melayu kata Ekores susah diajak pemahamannya. Lucu kali. Tapi itu ya fakta kitabnya emang begitu kok. Memang mirip, ya udah kan selesai gitu. Kok rungkat ya? Cek Aduh. satu. Kalau udah lari ke sini bahasan ada. Oh ada. Kerungkat barusannya tak mati aja. Ada. Aduh. Ini saya naikin dulu satu-satu nih. Nih siapa nih? Aduh, ampun.